Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nur Cayati dengan nomor induk mahasiswa 202101011115. Saya di sini akan mengulas sedikit materi pada mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Pada teori belajar dan pembelajaran ini memiliki poin-poin penting. Di antara lain, yang pertama hakikat belajar. Apa sih hakikat belajar itu? Hakikat belajar adalah suatu komponen-komponen yang berkaitan dengan belajar dan pembelajaran. Poin yang kedua, pengertian belajar. Pengertian belajar ini banyak yang mengemukakan berbeda-beda. Di antara lain, yang pertama, belajar menurut Hamalik. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh perilaku melalui pengalaman. Sedangkan belajar menurut Burton itu situasi belajar yang baik yang terdiri dari rangkaian pengalaman belajar dan beragam yang disatukan di sekitar tujuan yang kuat dan dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan. Sedangkan menurut Witherington dan Cronbach, belajar adalah suatu perbuatan yang dilakukan terus-menerus sepanjang hidup manusia dan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Sehingga belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Dan belajar menurut Muhib bin Syah adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Hal ini bisa menjadi tolak ukur tujuan pendidikan yang sangat bergantung pada proses belajar yang dialami oleh siswa, baik ia berada di sekolah maupun di lingkungan ataupun keluarganya sendiri. Poin yang ketiga, ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar diantara lain, yang pertama, belajar berbeda dengan kematangan. Yang kedua, belajar berbeda dengan perubahan fisik dan mental. Yang ketiga, belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku dan hasilnya relatif tetap. Poin yang keempat, apa sih tujuan belajar? Tujuan belajar itu adalah memperoleh hasil belajar dan pengalaman hidup. Sedangkan tujuan dari pembelajaran adalah untuk pengembangan kemampuan membangun watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan menurut Benjamin S. Bloom, bahwa tujuan belajar dinamai takonomi, mencakup 3 domain, meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan menurut Robert M. Gagne, tugas-tugas belajar itu bahwa tujuan pembelajarannya adalah mengetahui adanya perbedaan tipe belajar yang hendak dilakukan.